Ini memang gayanya orang saham. Dan memang orang saham yang bawa ini ke Forex. Halo Real Traders. Nah, udah pada tahu dong, kalau ada saya berarti kita lagi ada di kantor Traders Family Yogyakarta. Dan yang pasti ada yang lagi kangen sama sate kambing Yogyakarta nih, yaitu Pak Tito. Halo. Ini mumpung Pak Tito lagi ada di Jogja, nggak mungkin saya sia-siain untuk nggak bikin konten bareng Pak, bener nggak? Iya, niat makan sate jadi bikin video. Lagi pula Pak Tito tuh sibuk banget belakangan ini. Dia kan keluar kota terus. Besok ke Q&A di Bali. Iya. Ya kan? Kemarin Q&A di Medan. Ya kan? Nah, tapi yang saya penasaran nih ya, antusiasme ketika Q&A di Medan tuh kayak gimana sih Pak? Wah, kalau ngomong begitu sih orang Medan seru ya. Orang Medan tuh seru, rame. Udah gitu ya antusias banget lah. Ini antusiasme tuh bener-bener tinggi banget. Asik lah pasti Q&A di sana tuh jadi bener-bener nggak berasa. Nggak berasa lama. Toto selesai. Ya. Nah, tapi kalau masalah antusiasme, Jogja nggak mau ngalah Pak. Apa? Mereka tetap giat untuk datang ke kantor, untuk edukasi, untuk belajar, walaupun lagi bulan puasa. Oke. Nah, saya punya satu cerita menarik nih Pak, yang saya mau sharing ke Bapak sama teman-teman di luar sana. Apa? Jadi belum lama ini ada klien yang datang ke kantor untuk coba trading forex. Oke. Tapi sebelumnya teman kita ini pernah trading di saham. Kita yang belajar trading forex. Ya udah, kita ajarin dari mindsetnya, prinsipnya, gaya trading yang follow the trend, semua udah diajarin. Oke. Prinsip TF lah. Ya. Oke. Cerita dia ngerti nih. Lalu pulang, nah mungkin mulai trading ya. Minggu depannya dia datang lagi ke kantor, beda Pak. Kusut mukanya, lemes, kayak gak ada tenaga gitu. Loss. Tapi kan ya loss ya mungkin normal, ya kan. Nah tapi yaudah Pak, saya lihat dulu akunnya kayak bagaimana. Wah, banyak posisi, cenderung cuman buy dan semua minus Pak. Kok bisa sih kan follow the trend? Ya itu, saya juga bingung udah diajarkan seperti apa. Tapi kita yang lihat akunnya, ini kayak keinget gitu loh. Dulu teman-teman saya ketika trading saham dan coba trading forex, seakan-akan ya sama gitu gayanya Pak. Maksudnya gimana? Posisinya sama, gayanya tuh turun semua, posisinya banyak dan minus semua. Berarti ngelawan tren malahan. Ngelawan tren. Nah, bingung tuh kenapa tuh ya, kan udah diajarin yang benar. Iya. Nggak bingung, dulu saya juga bingung. Nggak serius, gini. Ini saya juga jadi keinget nih, sekitar 10 tahun lalu kali ya, tahun 2000, saya lupa lah kalau nggak 2011, 2012. Ya. Saya masih awal-awal trading, teman-teman saya juga pada trading kan. Sama nih, teman-teman saya juga tadinya dari saham, terus mulai trading forex. Persis gayanya tuh tipikal banget, ya kan? Condongnya mau posisi buy. Ya kan? Buy semua. Udah gitu semakin harganya turun, semakin di buy. Ya akhirnya averaging kayak jemuran lah. Iya, kayak jemuran. Nah, terus saya ada sekali waktu, saya lagi makan, saya ngobrol-ngobrol sama salah satu teman saya. Teman saya ini pemilik sekuritas. Salah satu sekuritas di Indonesia dia punya nih. Kan? Dan teman saya ini juga trading forex. Jadi iseng saya tanya, kenapa sih kalau orang saham kok tradingnya kayak begitu amat? Bingung. Iya, saya tanya gitu. Terus teman saya ketawa. Ya. Teman saya ketawa, terus dia kasih penjelasan. Dan menurut saya penjelasannya ini masuk akal. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi menurut saya masuk akal. Teman saya bilang begini, bahwa gaya trading yang seperti itu, averaging buy, turun averaging lagi, lagi, buy. Ini memang gayanya orang saham. Dan memang orang saham yang bawa ini ke forex. Ya kan, yang selalu maunya averaging terus ke bawah. Semakin minus semakin di averaging. Iya. Dan kenapa? Karena cara ini berhasil mereka gunakan di saham. Yang tanpa mereka sadar, waktu di saham kan mereka invest. Sementara di forex ini bukan invest nih. Tapi mereka menerapkan cara yang sama. Ya kan, simpel lagi nih. Sekarang maksudnya invest ini apa sih? Kan kalau di saham kita beli, kan beli harga turun berarti kan semakin murah. Value-nya semakin bagus, semakin kita beli dong. Kan harga turun lagi, beli lagi. Kan karena tujuannya adalah invest untuk long term. Untuk jangka panjang. Betul. Kan kita nggak usah ngomong saham, kita ngomong properti tanah deh, biar gampang ya. Kan kita beli tanah ini misalkan. Tanah ini kita beli, terus seminggu kemudian kita ditawarin tanah sebelah. Tanah sebelah harganya lebih murah. Berhubung kita mau investasi, kita mau pegang ini tanah untuk jangka waktu yang panjang,
di tanah sebelah tawarin harga lebih murah, mau beli nggak? Beli Pak, angkut Pasti mau beli, karena ngerasanya, wih bagus nih, harga lebih murah. Dan 10 tahun lagi kayak apa nih? 20 tahun lagi kayak apa? Kan invest. Berikutnya tanah sebelahnya juga ditawarin lagi, lebih murah lagi. Beli nggak? Beli lagi Pak. Averaging terus kan? Iya. Karena tujuannya investasi. Ini kalau pakai gayanya Warren Buffett, gayanya Pak Lo Keng Hong, itu malah bukan 10-20 tahun lagi. Ya kalau mereka mah udah bener-bener selamanya. Mereka bilang kan hold forever. Gitu kan? Iya. Karena tujuannya investasi. Sehingga semakin turun harganya semakin bagus. Value-nya semakin bagus. Oke. Iya kan? Nah, cara ini berhasil dipakai sama orang-orang yang invest di saham. Diterapkanlah di forex. Dipikir ini instrumen untuk investasi juga. Padahal awalnya beda. Beda ranah. Beda dong. Kalau forex kan jelas bisnis. Ya, kan ini gak usah ngomong bisnis, kita ngomong dagang deh. Ya, dagang. Ya kan? Dan saya inget nih, analogi teman saya begini. Kalau misalkan kita mau dagang buah, ya kan? Waktu itu saya dikasih contoh analogi buah. Kan Axel suka makan buah apa? Duren Pak. Duren, oke. Duren. Axel mau dagang buah duren. Axel dagang buah duren, ceritanya Axel pertama beli nih 10 kilo duren. Oke. Beli 10 kilo duren, biar Axel bisa jual lagi dong di harga yang lebih tinggi, biar untung karena mau dagang. Ya kan? Tiba-tiba ini nggak berhasil dijual nih. Nggak laku-laku, mau dijual di harga lebih tinggi. Terus saya tawarin lagi ke Axel. Axel mau nggak beli 10 kilo lagi? Harga lebih murah deh. Mau beli nggak? Oh enggak. Kenapa? Hal yang pertama belum kejual Pak. Nah. Beli lagi. Gimana? Ya itu kan. Iya. Terus berikutnya, saya nawarin lagi. Oke, saya tawarin lagi deh 10 kilo lagi ekstra atau 20 kilo lagi ekstra. Ya kan? Harga lebih murah lagi. Mau beli nggak? Enggak. Kalau orang forex banyak yang beli, averaging. Dia bilang itu averaging. Bener kan? Betul. Tanpa sadar ini kan dagang. Excelnya dia nggak mau beli. Ya nggak mau beli apa, ini udah ada 20 kilo yang belum kejual nih, kalau nggak kejual busuk nanti. Busuk jadinya. Busuk. Kalau di forex jadinya margin call. Iya, margin call. Ya kan? Kalau orang dagang barang, gimana ya kita ngomong, kalau di TF, kenapa kita ngajarinnya tuh averaging dalam kondisi profit? Kan karena yang kita pakai mindset dagang. Yang saya pakai ini mindset yang diajarin sama teman saya waktu itu. Kita beli barang, saat barang ini memang beneran naik harganya, berarti kita memang bisa menuai keuntungan, baru kita berani beli lagi. Axel beli duren 10 kilo, Axel bisa beneran jual harga lebih tinggi, saya tawarin 10 kilo lagi, pasti mau dong. Nambah sih kayak apa? Agak mahal dikit pun mau ambil dong. Iya betul. Averaging plus. Averaging dalam kondisi profit. Karena orang dagang. Sementara kalau dagangannya aja dijual pertama nggak laku, kok ditawarin barang lebih murah dibeli lagi. Ya kan, ini kan mindsetnya orang invest. Gitu. Jadi dari sisi mindsetnya itu beda jauh. Kan instrumennya beda jauh. Di saham kita cuma bisa buy. Ya betul. Di forex kita bisa buy dan sell, di mana ini adalah gaya bisnis, gaya dagang. Ya, dan inilah yang mayoritas orang salah kaprah. Gitu. Saya sih setuju sama teman saya. Saya nggak tahu kebenarannya bahwa ini beneran dibawa sama orang saham apa enggak. Saya nggak tahu. Apakah ini benar-benar akhirnya sudah menjamur dan orang jadi kayak umum gitu ya Pak ya? Sekarang kan kayak ya udah umum biasa aja. Sebagai orang mengenal ini sebagai sebuah strategi. Iya. Ya kan? Tapi nggak menyadari ini bukan investasi. Akhirnya ya balik lagi saya nggak tahu. Tapi menurut saya penjelasan dari teman saya ini masuk akal, make sense. Ya, jadi ya saya pakailah prinsip itu. Gitu. Even saya di saham juga ada. Tapi saya di saham benar-benar hanya invest. Oh nggak trading? Nggak trading. Tapi invest. Gitu. Kiblat kan juga pasti Lo Keng Hong sama Warren Buffett Pak. Oh jelas. Yang ada portofolio. Jelas. Ya, jelas kan ya, mana mau yang cuman bergayaan tapi kan. Iyalah, kita belajar dari Warren Buffett, dari Pak Lo Keng Hong, mereka bilang ini invest. Yes. Dan jadikanlah ini investasi. Jangka panjang, ya sudah saya tiru mereka. Oke. Gitu, yang prinsip saya kalau beli saham, ini buat tabungan, buat apa, untuk anak, selesai. Kalau gitu. Misalkan forex kan dagang berarti agak jangka short term. Sekarang kalau kita balik ke forex lah. Kalau saham saya bukan dunia yang saya dalami, saya nggak bisa bicara banyak. Ya, dan saya juga nggak mau bicara banyak soal saham. Tapi di forex, kenapa sih orang suka averaging? Kan kalau menurut saya, averagingnya ini entah salah kaprah atau bukan, tapi dasar pertamanya, mindset pertamanya adalah mereka nggak siap loss. Mereka nggak siap loss. Dalam artinya dari pertama kali diperkenalkan forex, ini high risk, high return. Ini memang karakter yang beresiko. Ini ada cara trading yang anti loss. Kata-kata berbahaya nih, anti loss. Sakti. Iya kan? Jadi kalau lagi buy, harganya turun lagi, malah di buy lagi. Turun di buy lagi, nanti close semuanya.
Ya kan? Dan mayoritas dari kalian yang gayanya selalu menerapkan averaging. Sekarang saya tanya, setiap kali kalian averaging, sadar nggak kalau kalian tuh lagi menambah risiko? Kenapa saya bilang menambah risiko? Begitu kalian misalkan buy 1 lot, buy lagi 1 lot di bawah, buy lagi 1 lot. Ini semakin kalian averaging, yang tadinya kalian kalau trading ngeliatnya pojok kanan bawah kan, ngeliatnya nominal profit and loss-nya aja kan. Sadar nggak? Semakin banyak kalian averaging, ini nominal profit and loss-nya bergeraknya itu makin cepat, makin besar. Ya kan? Iya. Pergerakan pipsnya baru sedikit, tapi ini bergeraknya jadi besar. Yang mengakibatkan apa sih? Orang mentalnya goyang. Benar kan? Betul. Setiap kali bergeraknya benar, greedy yang muncul. Ih, kayaknya bisa nih naik lagi. Dan setiap kali bergeraknya salah, kalian panik, kalian jadinya takut, fear. Wah, itu udah masuk jurang sih Pak itu. Ya akhirnya kan diombang-ambing. Iya. Sebentar-sebentar greedy, sebentar panik. Dan yang kalian juga salah saat kalian averaging. Oke, kita ngomong averaging nih. Punya satu posisi buy di harga 1000, buy lagi di 1500, buy lagi di 2000. Mayoritas orang itu menganggapnya mereka punya 3 posisi. Ya. Ya kan? Sehingga mereka akan menunggu 3-3-nya ini sampai biru. Benar kan? Mayoritas dari kalian menerapkan cara seperti itu. Ini udah sebenarnya udah posisi profit totalnya, tapi ditungguin sampai posisi yang paling atas ikutan biru. Benar kan? Semuanya biru. Iya, padahal yang namanya averaging, buy di harga 1000, buy di harga 1500, buy di harga 2000, masing-masing 1 lot. Itu berarti kalian punya 1 posisi, 3 lot di harga 1500. Kenapa? 1000 tambah 1500 tambah 2000 dibagi 3, kan averaging. Rata-rata 1500. Berarti kita cuma punya 1 posisi, 3 lot di harga 1500. Kan harus bacanya seperti itu. Bener dong? Betul. Dan ngelihat profit and loss-nya itu dijadikan 1. Itu jangan ngelihat 3-3-nya. Tungguin semuanya sampai biru. Ya itulah yang balik lagi Pak. Alhasil kan sebentar greedy, sebentar fear, sebentar greedy, sebentar takut, sebentar panik. Ya kan? Jadi ya baliklah kita ngomong forex ini bukan instrumen yang tepat untuk investasi. Ya. Jelas ada swap. Ya kan? Oke lah orang bilang ini ada yang syariah. Tapi jelas ini ada margin call. Ya kan? Sehingga ini instrumen yang cocok untuk bisnis. Titik. Itu jadi gunakannya untuk bisnis. Dan kalau kita ngomong bisnis, paling tepat momentum untuk averaging adalah pada saat profit. Sehingga kalau marketnya mondar-mandir sekalipun, itu ngelihatnya tetap biru, tetap profitnya yang mondar-mandir. Betul. Bukan sebentar merah, sebentar biru. Gitu. Tapi itu semua juga gak akan berguna, benar-benar gak ada gunanya. Kalau harga ini diombang-ambing, kalian gak pakai stop loss. Karena dari posisi biru bisa turun terus jadi merah. Akhirnya kembali ke tahap awal, panik lagi. Situ-situ. Ya kalau kita kan dari tahun lalu pun ngomong hal yang sama, biasakan gunakan stop loss. Tahun udah semua di eksklusif konten udah ada semua ya Pak ya. Prinsipnya, mindsetnya, gaya tradingnya, follow trend udah ada semuanya. Iya, dan jelas intinya jangan dicampur adukan. Invest, bisnis. Ini gaya kita menjalankan itu beda total. Nah ini teman-teman kalau misalkan kebiasaan buruknya nggak diubah ya, 100% saya yakin bakal selalu jatuh ke lubang yang sama, bener nggak Pak? Bener, pasti. Pasti. Dan saya yakin juga 2 bulan terakhir ini pasti banyak yang loss karena ngelawan tren. Di gold. Iya. Iya kan? Iya karena kan mayoritas orang pemikirannya cuma nih naik udah segini banyak masa nggak turun sih? Betul. Gitu giliran belakangan ini turun masa nggak naik sih? Udah segini panjang, intinya kan lihat candle panjang dilawan. Coba teman-teman yang dari 2 bulan terakhir deh, masa nggak kapok sih loss mulu? Nggak kapok gitu ngelawan tren loh Pak. Iya, sekarang gini lah, kita ngomong lebih simpel aja. Dan coba kalian sebut satu bisnis yang justru bisa untung dengan ngelawan tren. Sebut satu. Karena yang saya tahu dan yang kita tahu, semua bisnis itu harus ngikutin tren, baru bisa untung. Kalau kalian tahu satu bisnis yang ngelawan tren malah jadinya untung, saya ikutan bisnisnya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya gitu aja kan, maksudnya simple sebenarnya. Simple. Dan intinya kalau misalnya kita mau hasil yang berbeda, ini caranya tuh harus berbeda Pak. Iyalah. Ya kan? Kalau kita ngikutin cara yang sama dan mengharapkan hasil yang beda, wah itu aneh. Ya kan? So please tolong kapok, ya kan? Jangan betah loss melulu. Dan ingat teman-teman, change your life. Bye-bye. Bye.